Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naga Harika Ogawa dengan NIM 12492400086. Di sini saya sebagai orang yang mengafani mayat. Perkenalkan, nama saya Najwa Uli Haryanto dengan NIM 124924073. Posisi saya sebagai yang mengkafani. Perkenalkan, saya Naila Cahyadimana dengan NIM 12492400071 bertugas sebagai mayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazila Fatin dengan NIM 12492400010 dan di sini saya bertugas sebagai tim menyolatkan jenazah. Perkenalkan, nama saya Najwa Saliha dengan NIM 129240021. Di sini saya bertugas menyolati jenazah. Perkenalkan, nama saya Nadia Najwa Yulianti dengan NIM 12492400164. Di sini saya bertugas menyolati jenazah. Perkenalkan, nama saya Nasrata Safia Nur Aziza dengan NIM 124924098 dengan tugasnya itu memaparkan tata cara memandikan jenazah perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrata Safia Nur Aziza. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya memandikan jenazah perempuan. Yang pertama, siapkan dulu alat-alatnya, yaitu ember dan juga gayung ya pastinya. Terus disiapkan juga air bersih. Yang pertama ada air bersih, yang kedua ada air sabun, yang ketiga ada air kapur barus. Nah, nanti ketika memandikan itu memakai sarung tangan dan juga masker. Yang pertama, letakkan jenazah di tempat yang sudah disediakan. Lalu posisi kepala itu lebih tinggi daripada badannya ya, seperti itu. Oke, untuk niat memandikan jenazah perempuannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla lihadhil mayyitati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Yang pertama, bersihkan secara lembut dari mulai gigi, terus hidung, lalu telinga, terus bersihkan juga di ketiaknya, di sela-sela ketiaknya, lalu di jarinya, sela-sela jarinya, dan juga bersihkan di kaki, bagian sela-sela kaki seperti itu. Setelah itu bersihkan ini rambut ya, dari rambut, setelah dari kaki tadi ke rambut. Oke, setelah itu membersihkan kotorannya, jenazahnya sedikit diangkat seperti itu, lalu dibersihkan, lalu sedikit ditekan seperti ini untuk dikeluarkan kotorannya. Lalu setelah itu dibersihkan area duburnya, dibersihkan sampai bersih, lalu baru dibilas dari ujung kepala sampai ujung kaki sebanyak 3 kali, seperti itu, 3 kali. Lalu bagian sebelah kanannya dibersihkan sebanyak 3 kali juga, lalu sebelah kirinya juga dibersihkan sebanyak 3 kali, seperti itu. Oke, setelah itu jenazahnya dimiringkan ke sebelah kiri, lalu dibersihkan ini bagian belakangnya sebanyak 3 kali. Begitupun sebaliknya, yaitu dimiringkan ke sebelah kanan dan dibersihkan bagian belakang sebelah kirinya, seperti itu. Oke, setelah dibersihkan dari bagian belakangnya, lalu disiram dari atas, dari ujung kepala hingga ujung kaki memakai air sabun dengan digosok pelan-pelan seluruh tubuhnya. Setelah itu dibersihkan. Setelah itu sebelum dibersihkan itu pakai sampo dulu bagian kepalanya, dipakaikan sampo, dibersihkan. Lalu setelah itu dibersihkan lagi dari ujung kepala sampai ujung kaki hingga bersih dari air sabun, seperti itu. Nah, setelah udah dibersihkan tadi terus bagian belakangnya juga dari air sabun dan lain sebagainya sampai udah bersih jenazahnya, setelah itu dibantu untuk wudhu setelah itu. Nah, untuk wudhunya sama seperti wudhu pada umumnya. Kita bantu untuk wudhunya dari mulai niatnya dulu, yaitu niatnya pastinya berbeda, namun tata caranya tetap sama seperti pada umumnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul du'a lihadhil maitati lillahi ta'ala. Dari mulai hidung, terus mukanya, tangan, rambut, dan juga kaki kita bersihkan seperti biasa, seperti wudhu pada umumnya, sebanyak 3 kali, seperti itu. Setelah tadi sudah melaksanakan wudhu, setelah itu
disiram menggunakan air kapur barus dari ujung kepala hingga ujung kaki, seperti itu di ini ya, untuk harum-haruman seperti itu. Nah, setelah itu di kain yang ini yang tadi dipakai untuk menutup auratnya itu diganti dengan handuk untuk dikeringkan badannya. Nanti setelah sudah dikeringkan dengan handuk semuanya, diganti lagi handuknya dengan kain bersih, ditutup. Lalu sudah bersih, sudah kering semuanya, ditutup dengan kain yang sudah bersih, yang sudah diganti, lalu siap untuk dikafani. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letakkan 5 utas tali, yakni 3 panjang dan 2 pendek. Sebanyak 3 tali panjang digunakan untuk sikut, pinggang, dan lutut, sedangkan 2 tali pendek untuk mengikat ujung kepala dan ujung kaki. Kedua, gelar kain pertama, kain pembungkus seluruh tubuh. Ketiga, gelar kain kedua, pembungkus seluruh tubuh di sebelah kain satu. Keempat, buatlah baju kurung tidak berjahit dengan kain ketiga. Kelima, gelar kain keempat untuk sarung dan letakkan di bagian pinggang sampai kaki jenazah. Keenam, buatlah celana dalam tak berjahit seperti popok bayi dan letakkan di atas kain keempat searah alat kelaminnya. Ketujuh, taruhlah sedikit kain yang cukup untuk membuat kerudung di atas kain ketiga atau baju kurung searah kepalanya. Kedelapan, taruhlah hamparan kapas, serbuk kayu cendana, dan wewangian lain di atas susunan kain tersebut. Kesembilan, kemudian angkat jenazah dan letakkan di atas kain kafan yang telah disiapkan tadi. 10. Tutuplah dahi, hidung, 2 telapak tangan, lutut, jari-jari kaki jenazah dengan kapas, termasuk lubang dubur, lubang hidung, dan kedua telinga. Ke-11. Mulailah membungkus jenazah dengan diawali dari mengenakan celana dalamnya. Lalu langkah selanjutnya, pakaikan sarungnya. Selanjutnya, pakaikan baju kurungnya dengan memasukkan kepala jenazah pada lubang baju kurung. Selanjutnya, pakaikan kerudung yang telah disiapkan tadi. Selanjutnya, bungkus dengan kain kedua dan disusul dengan kain ke-1. Terakhir, ikat bagian siku, pinggang, lutut, kaki, dan atas kepalanya dengan tali yang telah disiapkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan melaksanakan tata cara sholat jenazah di mana jenazahnya itu perempuan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nadia Nazwa Yulianti. Dan saya Najwa Salihah. Dan saya Nazia Al-Fatin. Oke, di sini kalau misalkan jenazah itu perempuan, posisi imamnya itu ada di sejajar dengan perut jenazahnya. Untuk niat sholat jenazah bagi imam yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhil mayitati arba'a takbirati fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Untuk niat makmumnya yaitu Usolli ala hadhil mayitati arba'a takbirati fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Oke, untuk takbir yang pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah. Untuk takbir yang kedua yaitu membaca shalawat Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk takbir yang ketiga, doa untuk mayit. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fihi wa'fu anha. Untuk takbir yang keempat, doa mendoakan jenazah. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Yang terakhir salam.